Ada dua pertandingan yang seru tadi malam yang akan kita buat reviewnya atau akan kita bahas ataupun kita obrolin jalannya pertandingan. Yang pertama itu di jam 9 ya. Jam 9 itu pertandingan antara Manchester City melawan Brighton gitu. Gini, di babak pertama itu nyaris Brighton diajari cara main bola sama City. Oke, itu di babak pertama selesai itu karena dua golnya, yang pertama gol si Alvarez dan juga Haaland itu kan ya murni ciri khasnya City. Apalagi golnya Alvarez itu sangat Pep, itu ciri khas Pep kali itu golnya kayak gitu, atau ciri khas City-nya kayak gitu. Yang kedua kan gol Haaland itu kan bisa dibilang dari blundernya pemain Brighton ya gitu, yang artinya ya hal itu bisa terjadi kayak gitu. Gini, berdasarkan babak pertama, seperti yang aku bilang, Brighton diajarin cara main bola sama City. Mereka di press nggak bisa keluar. Artinya Brighton yang kita lihat berani build up dari bawah, berani pegang bola selama mungkin untuk mendikte permainan. Kita tidak melihat Brighton di babak pertama tadi malam gitu loh. Kemudian bahkan Mitoma nggak kelihatan, bahkan siapa lagi, Ferguson bahkan nggak kelihatan gitu loh. Terus si Joe Pedro, aku udah berulang kali, ini pemain kok masih terus diberikan kesempatan. Mungkin yang pertama mungkin karena dia butuh jam terbang, yang kedua memang karena memang tidak ada pemain yang bisa mengganti, atau tidak ada sekuatnya itu tidak memadai untuk memasang pemain selain Joao Pedro gitu. Bahkan si Azerbi juga bilang kan musim ini akan menjadi musim yang panjang, kita banyak kehilangan pemain karena cedera. Dia bilang juga gitu karena ya Liga Inggris padannya ampun-ampunan kayak gitu. Nah, kemudian masuk lagi ke pertandingannya. Kalau kita bahas pertandingannya itu, ya City di atas kertas ya 4-4-2-3-1, cuman pada saat menyerang berubah jadi 3-2 3 3-2 4-1 gitu, dengan Alvarez sebagai penggantinya De Bruyne. Cuman ya di live tadi malam aku bilang Alvarez ini bukan tipikal De Bruyne yang dapat bola passing kasih and passing. Dia adalah tipe striker yang ketika dapat bola pilihan dia dua, kalau nggak shooting, dribbling untuk melewati pemain. Dan itu banyak terbukti tadi malam gitu. Banyak momen-momen di mana kalau bola itu yang dapat adalah De Bruyne, pasti dia cari Haaland. Dimanapun Haaland pasti ketemu sama si De Bruyne. Nah, kalau Alvarez, dia nggak berani memberikan umpan karena memang bukan kapasitas dia sebagai seorang pelayan, karena dia adalah goal getter. Makanya sama kawanku tadi malam aku bilang bahwasanya perbedaan De Bruyne dan Alvarez ya jelas, Alvarez goal getter, terus si De Bruyne nggak masalah dia mau cetak gol mau tidak, yang penting dia cetak gol, cetak assist sebanyak-banyaknya kan gitu. Mindsetnya si De Bruyne kan itu, mindsetnya De Bruyne ya gitu. Nah, kemudian masuk babak kedua. Nah, di babak kedua menurutku cukup seru. Artinya Brighton, kasarnya Brighton itu ngurung Manchester City. Walaupun Manchester City ya tidak dikurung-kurung betul lah, tetap hyper dan sebagainya. Cuman Haaland itu babak kedua bisa dibilang tidak banyak bahkan nggak ada dapat peluang, malah kasarnya dikantongi sama Lewis Dang ya. By the way, aku cukup cukup impress sama Lewis Dang ya, daripada Maguire. Bagus Lewis Dang secara ball playing keren, secara bertahan aja yang kurang gitu, karena ya kembali lagi permainan Brighton itu mendukung penguasaan bola selama mungkin kayak gitu. Bentar. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi babak kedua gitu kan, banyak momen di mana City itu dikucing-kucingin lah sama pemain Brighton, dikucing-kucingi, diajari. Ya ibaratnya lagi tadi malam itu saling pamer akurasi passing kayak gitu. Karena memang aku cukup terhibur, bahkan aku lebih terhibur daripada pertandingan Chelsea lawan Arsenal dan juga MU lawan Sheffield. Jauh lebih terhibur pertandingan antara City melawan Brighton. Walaupun Brightonnya kalah, tapi menurutku juga yang pertama memang mereka layak kalah berdasarkan permainan, berdasarkan kualitas pemain. Cuman menurutku ya Brighton ini luar biasa. Aku bilang kalau pemainnya ya naik satu level lagi aja gitu, pemainnya nggak mediocre, ini mengerikan ini Brighton. Kalau menurutku sih Brighton ini mengerikan untuk level cara mereka bermain ya, bukan pemain, cara mereka bermain mengerikan gitu. Bahkan pemain kayak Mitoma, Walker, aku nggak ingat kapan terakhir kali Walker itu bisa dilewati sama sayap pemain lain gitu. Aku nggak pernah ingat. Itu tadi malam Walker habis dibuat si Mitoma, beberapa kali dia kilik, beberapa kali dia masuk ke dalam mengandalkan skill individunya, dribblingnya yang luar biasa. Cuman kembali lagi finishing dia ya bukan jelek, cuman tidak sebagus
Ya kalau Son lah, Son kan dribbling dia nggak begitu bagus, cuman positioning dan juga finishing dia luar biasa. Kalau Mitoma kebalikannya, apa namanya, shooting dia ataupun finishing dia ya biasa aja rata-rata, cuman dribbling dan juga gocek-gocekan dia luar biasa gitu. Jadi ya sayang aja dia memperpanjang kontrak di Brighton sampai 2007, sangat disayangkan, dia nggak mau cari klub lebih besar lagi lah kayak gitu. Nah, itu aja sih terkait dengan City. Tapi aku cukup sangat terhibur dengan pertandingan antara City melawan Brighton gitu. Kita melihat di mana satu tim dengan pemain yang top dan juga sistem yang top, dan satu lagi tim yang pemainnya tidak top tapi sistemnya itu sistem yang top gitu. Mereka bayangin, rasaku nggak pernah ada tim di dunia ini yang berani main melawan City itu dengan possession ball, dengan bermain-main di daerah kotak penalti mereka sendiri. Nggak ada yang berani. Bahkan Arsenal, bahkan Liverpool mungkin nggak akan berani. Aku nggak pernah lihat Liverpool dan juga Arsenal, apalagi MU, nggak pernah berani mereka bermain di kotak penalti mereka sendiri. Pasti long dan long gitu. Kalau Brighton nggak peduli mau lawan siapa aja pun, mereka tetap main dari bawah, tetap main di kotak penalti mereka agar mereka di press kayak gitu. Nah, kemudian masuk ke pertandingan berikutnya antara Arsenal melawan Chelsea. Jujur aja, aku agak kecewa dengan pertandingan ini. Pertandingan ini agak sedikit membosankan. Mungkin karena Chelsea-nya ya sedikit mainnya agak kasar ya. Banyak fisik, banyak fisik, banyak main kasar, banyak main tenaga gitu. Jadi ya tidak seperti tim-tim top yang mengandalkan taktik, mengandalkan passing. Mereka banyak sliding, banyak tackle, banyak dan lain sebagainya gitu. Jadi aku cukup agak kecewa lah dengan pertandingan ini gitu. Arsenal juga nggak sebaik yang kita kira. Cuman kalau kita lihat dari sisi golnya, gol pertama itu kan gol Palmer ya, artinya Palmer dari kotak penalti. Apakah itu handsball ya? Kembali gini lagi aku bilang, Liga Inggris ini agak lain gitu. Kenapa aku bilang agak lain? Bisa kejadiannya sama, oke? Kejadiannya sama, tapi di laga yang berbeda dan dengan wasit yang berbeda, keputusannya itu bisa berbeda gitu. Karena Inggris terlalu membebaskan wasit untuk menginterpretasikan sebuah kejadian di lapangan, tidak rigid gitu. Contoh misalnya, kalau misalkan misalkan tadi malam Saliba gitu hands gitu misalkan, di pertandingan berikutnya dengan kejadian yang sama seharusnya small juga. Bisa aja di pertandingan berikutnya kejadiannya sama, orangnya sama, wasitnya berbeda, atau bahkan wasitnya sama, bisa keputusannya berbeda. Nah itu kan aneh, artinya tidak ada aturan yang tertulis yang rigid yang bisa mengatur terkait dengan itu. Jadi artinya tidak ada kepastian hukum lah gitu kalau kita orang hukum ngomong ya gitu. Nah kemudian penalti gol, kemudian gol Mudryk itu salah nendang itu Mudryk, tapi memang kembali lagi ya David Raya, memang itu kan salahnya David Raya ya, dia terlalu maju ke depan, dia nggak melihat. Terlepas dari memang itu tujuan Mudryk atau tidak, tapi kalau menurutku dia tujuannya bukan shooting, tujuannya pasti crossing, ya bolanya berbelok aja. Kalau memang dia hebat ya mungkin nggak sekali aja dia buat gol itu. Gol di pertandingan berikutnya dia pasti akan buat gol yang kayak gitu juga pasti gitu loh. Nah kemudian masuk lagi ke pertandingannya. Kalau menurutku ya, selain gol 2 itu kemudian dibalas, kemudian pertanyaannya sekarang kan, apakah gol pertama dari Rice itu salahnya si Robert Sanchez? Menurutku enggak, itu salahnya Colwill tadi malam itu main jelek. Ada momen di mana dia nendang nggak kena lah, situ hampir 2-3 kali. Dan kalau nggak salah aku yang tidak siap menerima bola itu Colwill. Kemudian ya karena si Sanchez yang sudah maju ke depan, kemudian si Rice ya tinggal syuting aja kayak golnya McTominay lawan City dulu di menit-menit akhir gitu ya, tinggal syuting aja. Nggak bisa disalahin Robert Sanchez-nya juga, ya salahnya si Colwill. Kalau menurutku ya dia nggak siap untuk menerima bola itu kayak gitu. Kemudian gol keduanya itu karena mood lagi naik-naiknya, mood lagi bagus-bagusnya ya Arsenal dapat gol itu dah. Cuman secara overall apakah layak imbang ya? Menurutku layak aja, 2 sama ya. Menurutku hasil yang cukup adil lah ya bagi fans MU, hasil yang cukup adil kayak gitu ya, bodo amat gitu kan. Dan juga apakah, aku bingung menurut kalian apakah kalian cukup terhibur dengan pertandingan Chelsea dan juga Arsenal? Dan bisa ya gitu, udah unggul 2-0 kemudian hanya karena kesalahan si Robert Sanchez kemudian mereka bertahan, itu kan aneh kayak gitu. Nah itulah seindahnya sepak bola, kita nggak bisa menilai bahwasanya tim ini akan menang kalau dia unggul 2-0. Makanya nonton sepak bola itu harus sampai akhir, nggak boleh cuma sampai setengah kalau mau sebagai fans yang sejati kayak gitu.
Jadi ya itu aja sih sebenarnya review yang akan kuberikan, karena ya pertandingan antara Chelsea dan juga Arsenal agak cukup boring menurutku kayak itu. Sorry to say. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.